Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirandika Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkembangnya iptek ini tentu membawa pengaruh atau dampak, baik itu pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini merupakan pembahasan selengkapnya mengenai pengertian iptek dan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu iptek? Iptek ialah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga diartikan definisi dari iptek adalah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan dari bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan kehidupan manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga fisik manusia yang sangat besar, kini bisa lebih praktis dengan digantikan oleh peran-peran mesin otomatis. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi NKRI. Yang pertama, aspek ekonomi, yaitu semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Kedua, semakin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di Indonesia. Tiga, semakin meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Keempat, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi sehingga menurunkan biaya operasional. 5. Mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang. 6. Memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, menyediakan dana tambahan bagi pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tersampainya informasi atau berita tentang ekonomi dengan cepat. Kedua, yaitu aspek politik. Pertama, yaitu tersampainya informasi atau berita tentang politik dengan cepat. Kedua, menanamkan nilai-nilai kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Ketiga, dengan kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kebangsaan bangsa Indonesia. Dengan adanya kemajuan iptek, dimungkinkan keterbukaan informasi untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih. Dengan adanya pemerintahan yang bersih dan demokratis, memungkinkan partisipasi politik masyarakat menjadi meningkat. Dengan adanya kemajuan iptek, rakyat dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif melalui media sosial maupun laman resmi pemerintah. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Memperluas hubungan kerjasama antar daerah dan antar negara. Dan memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. 3. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Semakin menguatnya regulasi hukum dan 3. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Semakin menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tutupan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 4. Aspek pendidikan. Dengan kemajuan iptek, penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan begitu cepat. Dengan kemajuan iptek dapat memajukan dunia pendidikan. Dengan kemajuan iptek dapat menghubungkan orang dalam sebuah negara maupun di seluruh dunia tanpa batas ruang dan waktu. 5. Aspek sosial budaya. Dengan kemajuan iptek, kita dapat belajar tentang cara hidup yang baik bangsa lain. Dengan kemajuan iptek, kita dapat belajar tentang pola pikir yang baik dari bangsa yang lain. Dengan kemajuan iptek, kita dapat belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa lain. Dengan kemajuan mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya dan suku di negara lain. Dengan kemajuan iptek, informasi di lingkungan masyarakat dapat dipublikasikan dan diterima dengan cepat oleh masyarakat.
F. Dengan kemajuan iptek, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat. 3. Pengaruh negatif kemajuan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Dengan kemajuan iptek, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja yang dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. B. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh mekanisme pasar. C. Memungkinkan meningkatnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Dengan kemajuan iptek, Indonesia bisa dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini dapat mengakibatkan semakin terdesaknya produk-produk dalam negeri karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. E. Terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. F. Dengan kemajuan iptek, memungkinkan cepat atau lambat perekonomian negara bisa dikuasai oleh asing seiring dengan mudahnya pihak asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte pemerintah atau bangsa kita. 2. Aspek politik. A. Memungkinkan adanya konspirasi internasional, yakni pertentangan dan percaturan politik. B. Dapat menimbulkan fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. C. Memungkinkan adanya persepsi bahwa negara tidak dianggap lagi sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. D. Memungkinkan terjadinya peningkatan nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas, atau tirani minoritas. E. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia sehingga dapat mengganggu stabilitas politik Indonesia. 3. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. A. Memungkinkan munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme di mana orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi menyalahgunakan keterampilan yang dimilikinya. B. Dengan kemajuan iptek dapat menimbulkan tindakan anarkis di mana masyarakat yang mudah terprovokasi melalui suatu unggahan di media sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban negara. C. Peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara semakin berkurang. 4. Aspek sosial budaya. A. Memunculkan gejala westernisasi, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. B. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. C. Memungkinkan munculnya gaya hidup yang konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. D. Munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 5. Aspek pendidikan. A. Siswa terlalu candu dalam bermain game dan media sosial sehingga malas untuk belajar. B. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal.